Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Do. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ketika Oli Romeni menepuk pundak Presiden Prabowo, seketika yang panik se-Indonesia. Dalam sebuah momen, Presiden Prabowo menghampiri para pemain timnas Indonesia buat memberikan selamat atas kemenangan melawan Cina. Nah, saat giliran menyalami si pencetak gol kemenangan Indonesia, Oli Romeni dengan spontan menepuk pundak Presiden Prabowo. Sontak Rizky Ridho yang berada di sampingnya tampak panik, apalagi kita yang menonton di TV. Mungkin dalam hati Ridho berkata, agak lain si Oli ini berani banget nepuk-nepuk RI1 bah. Setelahnya Presiden Prabowo seperti mengatakan sesuatu kepada Oli. Kira-kira apa yang dikatakan Presiden kepada Oli? Mungkin Oli pikir ini bukan presiden, mungkin dia pikir ini Alex Pastor. Jadi gampang sekali, dari semua pemain cuma dia yang berani. Indonesia lolos ronde 4, semoga saja FC netral. Indonesia sudah memastikan tempat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia bersama negara mayoritas Timur Tengah. Ya, Indonesia sendirian dari Asia Timur akan menghadapi lawan yang mayoritas dari Asia Barat alias negara-negara Arab yang sudah pasti lolos, yaitu Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Sementara Oman dan Palestina masih harus bertanding. Di ronde 4 ini 6 negara akan dibagi 2 grup. Dengan juara grup akan lolos langsung ke Piala Dunia. Ada info juga bahwa tuan rumah dari ronde 4 ini yaitu Arab Saudi dan Qatar. Bukan lawannya yang kita takutkan, tapi masalah lain yaitu keterpihakan pihak AFC. Yes. Kita tahu gimana liciknya negara Arab seperti Qatar di sepak bola Asia. Betul sekali. Yang kita lawan itu bukan negara-negaranya, tetapi ya keterlibatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk sepak bola. Ya, Indonesia pasti dirugikan nantinya. Kalau misalkan ya, betul diresmikan, sudah resmi maksudnya, Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah untuk ronde keempat, ya yang kita lawan itu bukan Qatar sama Arab Saudinya atau negara-negara yang menjadi lawan kita, tapi ya mafia-mafia di belakang itu, keterlibatan orang-orang yang berduit itu yang nanti dilawan sama Indonesia. Salah satunya wasit itu. Wah, media Vietnam seolah ngerasa berjasa karena Indonesia nemu trio back solid setelah 2 kali ngalahin mereka. Soalnya nulis Ridho, Itses, dan Hafnal mulai dipasang bareng pas lawan Vietnam. Dan sejak itu Indonesia menang 6 kali, seri sekali, cuma kalah dari Jepang. Clean sheet lawan tim kaya Arab Saudi, Australia, China, Bahrain. Yang lucu, Vietnam yang dibikin kalang kabut malah ngaku-ngaku punya andil. Jadi pas pertahanan Indonesia makin susah dibobol, mereka kayak mau bilang semua itu gara-gara Vietnam juga loh. Terserah, dorong mau klaim, terserah lah, itu urusan dorong. Oh, yang bermain kan kita bukan dorong, yang untung kan kita bukan dorong. Kenapa negara aku tak diajak main di pusingan keempat Piala Dunia? Karena negara kau tak lolos. Bahrain dipastikan tidak lolos Piala Dunia. Apakah ini karma? Ya, Bahrain yang kalah dengan Arab Saudi bisa dipastikan tidak akan lolos ke Piala Dunia 2026. Mampus. Musabab, kini Bahrain berada di peringkat kelima dengan 6 poin. Bahkan jika di pertandingan terakhir Bahrain menang, hal itu tidak akan membuatnya naik peringkat. Banyak netizen yang menyebut ini karma bagi Bahrain karena kerap melakukan trik licik selama kualifikasi Piala Dunia berlangsung. Mulai dari serangan laser ke timnas Jepang, lalu bantuan wasit untuk mengerjai Indonesia, sampai yang terbaru adalah memberikan hotel ke timnas Arab yang jauh banget dari stadion. Dikutip dari beberapa sumber, Bahrain memberikan hotel yang berjarak sejauh 24 km dari stadion kepada timnas Arab. Jarak itu mirip dengan jarak stasiun Pasar Minggu, Jakarta, ke stasiun Cilebut, Bogor. Memang kampret lah si Bahrain ini. Memang mereka di grup C memang the real mafia lah. Mereka yang mengendalikan mafia lah. Kita lihat waktu lawan Jepang, mereka laser pemainnya Jepang waktu mau eksekusi penalti. Sampai diolok-olok itu lagu kebangsaan Jepang, itu satu. Yang kedua Indonesia sampai dicurangi itu waktu itu kan sama Ahmed Al-Kaf itu. Yang ketiga lagi Arab Saudi, padahal sama-sama negara Arab dorang ini, tapi dicurangi habis-habisan. Memang Bahrain ini memang kena karma habis-habisan karena dicaci maki terus-menerus mereka. Jadi ya syukur, mampus lah mereka tidak lolos itu, mampus. Modal penalti ini onefootball.my. Coba sebutkan nama kota di Malaysia tempat kelahiran kakek atau nenek dari pemain Malaysia yang kelahiran Amerika Latin. Mampus, itu tidak bisa dijawab. Asal-usul adanya pemain keturunan Malaysia di Amerika Selatan, adanya warga Argentina yang melakukan transfusi darah dengan pendonor orang Malaysia. Apa urusannya darah? Ini komentarnya orang-orang Indonesia memang kocak. Adanya warga Argentina yang melakukan transfusi darah.
Aduh, kocak lah. Rivalitas hanya 90 menit di lapangan, sportivitas dijunjung selamanya di luar lapangan. Yes. Inilah momen Ivar Jenner memberikan respect pada pemain China yang menangis usai pertandingan melawan Indonesia. Semenit jelang Oh, dia menangis juga. Pikirnya dia tidak tahu menangis. Rupanya dia tahu menangis juga itu. pertandingan usai, Ivar Jenner mendapat kartu kuning usai melakukan pelanggaran pada pemain China bernama He Taohu. Hu tak mampu melanjutkan permainan, dan sial jatah pergantian pemain China sudah habis. China kalah, Hu pun menangis usai laga. Kevin Nix dan pelatih fisik Quinten Jakoba menyadari dan menyuruh Ivar untuk menghampiri Hu. Ivar lalu menuju ke bench China, memberikan gestur permintaan maaf pada Hu yang masih tak kuasa menahan tangis. Saya pikir dia tidak akan menangis, ternyata dia menangis. Bukannya dia ini yang sayur ke Indonesia waktu itu. Dia bilang kalau menit ke-70 nanti pemain-pemain Indonesia sudah kelelahan karena cuaca di Eropa dengan Indonesia beda. Apakah dia? Apakah dia? Terbaik Cina. Saya warga Malaysia tetap mendukung Cina. Cina lebih baik. Oh, coba kita lihat tifonya tetangga kita nih. Harimau Malaya. Ini seperti apa ya? Seperti iklan salah satu biskuit Indonesia, biskuat. Seperti itu, seperti jargonnya biskuat ini. Ini parah nih. Apa nih, cowok? 131 apa ini? Oh, rank FIFA 131 Malaysia. Indonesia 116 lah, bukan 117 karena Zimbabwe kalah. Sekarang kalau Madagaskar kalah, maka kita akan ada di 115. Naik lagi kita itu. Keren. Seperti dijangka, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak mengulas bagaimana mereka mempunyai kaitan dengan Malaysia. Mengikut peraturan FIFA, pemain yang lahir di luar negara dan memiliki kewarganegaraan asing hanya layak bermain untuk negara lain jika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan melalui ibu bapa, datuk atau nenek. Namun tiada penjelasan terbuka diberi tentang salasilah mereka. Lebih mengejutkan, kebanyakan mereka tidak pernah bermain dalam Liga Malaysia kecuali John Irazam. Isu ini mengundang dua persoalan utama. Adakah pelaburan ini memberi peluangan sukan yang setimpal? Dari sudut bola sepak, adakah strategi ini menguntungkan Malaysia? Indonesia hampir ke Piala Dunia 2026 dengan pemain warisan. Sabar. Kenapa yang dibahas Indonesia sedangkan mereka orang Malaysia? Coba kita lihat. Indo-Dutch, satu langkah yang masuk Indo-Dutch. Oke? akal sedikit memandangkan sejarah kolonial mereka dan realiti bahawa berpuluh ribu rakyat Indonesia mempunyai darah kacukan Belanda. Pemain-pemain Kacukan Belanda. Kacukan itu apa? Coba kita lihat. Kacukan Belanda. Apa itu kacukan? Oh, keturunan. Oke. warisan untuk Malaysia pula, walaupun beraksi di Liga Eropah dan Amerika Selatan, bukan antara bintang utama di sana. Negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi dan Iran mempunyai pemain yang benar-benar elit dan lahir serta dibentuk dalam sistem bola sepak mereka sendiri. Jadi kesimpulannya orang Malaysia meragukan pemain-pemain yang lagi diproses sama FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, untuk memperkuat timnas mereka. Seperti si Rodrigo Holgado kemarin, si Facundo Garces, pemain itu kan pemain dari Argentina itu. Nah, ini yang diragukan sama orang Malaysia. Orang Malaysia sendiri ragu nih, ya, karena FAM itu tidak merilis silsilah keturunan mereka itu seperti apa. Tapi sebenarnya kalau sudah seperti itu, mereka sudah resmi ke Indonesia, seharusnya mereka itu kan sudah melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang kan. Ya otomatis ya FIFA juga sudah tahu kalau pemain-pemain ini punya garis keturunan Malaysia gitu. Karena kalau sampai mereka tidak punya garis keturunan Malaysia dan tiba-tiba mereka bermain untuk Malaysia, kan itu satu pelanggaran. Berarti FIFA juga kena itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau sanksi FIFA? Sedangkan FIFA itu otoritas tertinggi dalam sepak bola dunia. Apakah ada dewan kehormatannya? Tapi di sini kalau kita lihat memang poinnya mereka ini lagi bertanya begitu. Silsilah dari pemain-pemain yang lagi dinaturalisasi sama FAM ini, teman-teman. Mereka sendiri bingung tuh.
Di mana silsilah mereka? Kalau kayak kita kan berbeda. Kita itu punya garis keturunan memang jelas gitu, dari kakeknya atau dari buyutnya, atau seperti Martin Paz dan Oleg Romeni kalau saya tidak salah. Tapi Oleg Romeni itu dia punya garis keturunan dari neneknya dari Medan. Kalau Martin Paz itu neneknya yang lahir di Indonesia, neneknya lahir di Indonesia, Bleachverse mungkin ya istilahnya itu. Kalau Malaysia ini tidak ada Bleachverse pun tidak ada itu. Entahlah mereka punya garis keturunan itu seperti apa. Itu yang dipertanyakan sama orang-orang Malaysia ini. Kenapa ramai fan Indonesia bangga kalahkan China? Selepas 38 tahun Indonesia have beaten China for the first time since 1987. Coba kita lihatin apa yang dia bilang. telah kalahkan China buat kali pertama. Sebelum ini, Indonesia dan juga China bertemu banyak kali tetapi keputusan seri dan juga kalah. And bukan itu saja, buat kali pertama Indonesia layak ke putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia. Putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia bukan mudah bagi Indonesia, tetapi saya yakin Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia. Jujurnya, kalau timnas Indonesia dapat layak ke Piala Dunia, negara-negara ASEAN yang lain memang tentu rasa happy and mereka boleh mencontohi jejak langkah timnas Indonesia. Respect and tahniah kepada timnas Indonesia. Saya harap timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Jadi kalau Indonesia masuk Piala Dunia, Indonesia menggendong Asia. Dan seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, Indonesia bisa jadi role modelnya Asia Tenggara. Ya sekarang saja banyak negara-negara di Asia Tenggara, di ASEAN itu mengikuti langkahnya Indonesia. Seperti Malaysia, itu mereka cari pemain-pemain warisannya mereka, pemain keturunan. Timor Leste pun seperti itu, mereka cari nih pemain-pemain keturunannya mereka untuk dinaturalisasi. Jadi langkah yang diambil sama Indonesia sebenarnya ini untuk jangka pendek, tetapi sangat berpengaruh untuk timnas. Makanya itu yang dilihat sama mereka dan ditiru. Ingat, ditiru. Media Malaysia dan Vietnam kompak memuji timnas Indonesia. Tumben mereka sehat. Tumben mereka sehat kalau mereka puji Indonesia. Biasanya mereka, oh kita setengah mati. Media Vietnam menyoroti kesalahan kecil yang memberi keberuntungan untuk Indonesia dan sengsara untuk Cina. Indonesia buka peluang lebar ke Piala Dunia 2026. Mimpi Cina hancur karena kesalahan kecil, tulis media Vietnam Soha. Dalam pertandingan yang relatif berimbang, timnas Cina secara tak terduga harus menerima kekalahan dari Indonesia. Kekalahan akibat kesalahan pemain bertahan yang tidak seharusnya dilakukan, imbuh mereka. Sementara media-media Malaysia menampilkan berita soal kemenangan Indonesia. Indonesia menyalakan impian ke Piala Dunia, tulis berita harian online sebagai judul. Harapan ke Piala 2026 terus membara, ranking Indonesia Mike, tulis media Malaysia Stadium Astro. Tumben, kalau Astro memang selalu dia beritakan yang positif lah tentang Indonesia. Berbeda dengan fanbase yang lain itu, mereka selalu nyinyir dengan Indonesia. Indonesia menang pun mereka bilang cuma penalti karena dibantu pemain Belanda, segala macam lah mereka punya nyinyiran kayak kita. Biasa tetangga begitu. Kalau misalkan kita mau maju, tetangga biasa iri. Biasanya begitu. Media Malaysia singgung kemenangan timnas Indonesia atas Cina tadi malam dengan unggahan seperti ini. Wush, siap abang daku. Mereka lupa kalau 3 hari yang lalu mereka kalah oleh Tanjung Peri dengan skor 0-3 di kandang sendiri. Skor yang sangat mencolok mata. Padahal kita tahu beberapa hari belakangan ini timnas Malaysia sangat gencar menaturalisasi pemain asing untuk dijadikan warga negara Malaysia untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Asia 2027 untuk menghadapi Vietnam. Semoga lah mereka menang lawan Vietnam. Kalau sampai kalah ini mereka jadi bahan troll lah bisa-bisa itu. Jayo Tale, jayo. Jayo. Berdoa sudah Ina sebanyak-banyaknya. Oh, mungkin dia lagi berdoa supaya Oleg Romeni tidak kasih masuk gol ke gawangnya Cina itu. Bisa disimpulkan begitulah kira-kira. Kenapa dia kaget begitu?
Ranking FIFA Malaysia makin tertinggal jauh setelah Indonesia menang atas Cina. Ya, seperti diketahui, skuad Garuda berhasil mengalahkan Cina 1-0 di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran 3. Hasil menang melawan Cina membuat Indonesia mendapat 15 poin. Indonesia sebelumnya berada di urutan 123 dan kini naik ke urutan 117. Sementara Malaysia, poinnya berkurang sebanyak 2 setelah dibantai Tanjung Verde dan kini berada di urutan 131. Itu artinya Indonesia dan Malaysia kini berjarak 14 angka. Makin jauh ya guys. Lihat situasi ini saya Makin jauh ya guys. Iya jauh bang. Kenapa aku bilang gitu? ya jadi senang. Gimana dengan kalian? Apakah senang juga? Tidak senang gitu. Ya senang lah, masa tidak senang. Kalau kita lihat memang inilah perbedaannya dua negara yang bertetangga. Perbedaannya sangat jauh sekali, gapnya jauh, di mana Indonesia ada di 116 sekarang ya, 16 bukan 17 lagi, karena Zimbabwe kalah itu kemarin, dan Malaysia ada di 131. Di saat mereka lagi gencar-gencarnya cari lawan supaya bisa peringkatnya naik, justru malah tetap ada di 131, bahkan pengurangan poin itu. Nah kalau misalkan nanti mereka kalah lawan Vietnam lagi, mereka juga bisa turun peringkat itu, bisa saja, karena Vietnam itu ada di 109 dunia, Malaysia di 131 dunia. Jadi itulah perbedaannya. Kalau misalkan kalah lagi, ya mereka punya rank FIFA pasti turun. Kalau Indonesia kalah lawan Jepang, kemungkinan kita turun juga, mungkin turun di 118, 119. Tapi kita ya doakanlah semoga imbang atau menang, supaya kita semakin jauh meninggalkan tetangga kita yang baju kuning itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.